ada apa mas, ada apa mas? Pak, ada pembacokan pak, ada pembacokan. Tempatnya Waloyo sama istrinya kena dibacok. Rumah dan bengkel milik keluarga J, pelaku pembunuhan satu keluarga di Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, dibongkar oleh warga pada Sabtu, 10 Februari 2024. Pembongkaran dengan pengerahan satu unit eskavator tersebut dilakukan atas persetujuan keluarga pelaku guna menghilangkan rasa trauma keluarga dan warga sekitar. Mewakili keluarga saya dengan ini pernyataan dengan sesungguhnya bahwa 1. Saya dan keluarga saya bersedia untuk tidak bertempat tinggal lagi. Saya dan keluarga saya bersedia jika di rumah ini, di rumah kami di RT 18 Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu dirobohkan untuk mengurangi rasa trauma di masyarakat. Selain rumah pelaku, Camat Babulu Laut juga membeberkan kalau rumah korban yang bersebelahan dengan rumah pelaku nantinya juga akan dirobohkan setelah 100 hari kematian para korban. 40 hari akan datang, rumah korban juga akan dirobohkan. Itu permintaan dari juga keluarga korban. Nah, dalam artian untuk menghindari trauma juga, biar ada lagi warga sini juga merasa takut atau merasa trauma terhadap kejadian itu, karena ini kejadian luar biasa bagi kami. Sebelumnya Waluyo beserta istri dan 3 anaknya yang masih di bawah umur tewas mengenaskan di tangan tetangganya sendiri yang masih duduk di bangku SMK berinisial J pada Selasa 6 Februari 2024. Bahwa sekitar jam 01.45 waktu Indonesia Tengah, Polsek Babulu menerima laporan dari masyarakat terkait adanya penemuan korban jiwa sebanyak 5 orang di dusun 5 RT 18 Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Pembunuhan berencana tersebut terjadi setelah pelaku J pesta minuman keras bersama teman-temannya pada Senin 5 Februari 2024 pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Kemudian sekira pukul 11:30 pelaku diantar pulang oleh temannya, namun sesampainya di rumah pelaku malah mengambil parang dan pergi ke rumah Waluyo yang berjarak 20 meter. Untuk memuluskan aksinya, J sengaja memadamkan listrik dan melenggang masuk rumah Waluyo yang tak terkunci. Tak berapa lama, Waluyo tiba di rumah dan langsung mendapat serangan dari J yang sudah menunggunya di dalam rumah. Istri Waluyo, Sri Winarsi yang terbangun dan sempat berteriak pun mendapat serangan serupa. Sementara 2 anak Sri Winarsi yang tidur bersamanya, Vivi Dwi Suryan 10 tahun dan Zafi Aidil Adha yang masih berusia 2,5 tahun turut menjadi korban kebengisan pelaku. Korban terakhir yang dibunuh adalah Risna Jenita, 15 tahun, diduga sebagai mantan kekasih pelaku. Melihat Waluyo yang masih sadar, pelaku J kembali mengeksekusinya. Tak sampai di situ, kebiadaban J dilanjutkan dengan menyetubuhi mayat Risna Jenita dan ibunya yang telah tewas. Sebelum meninggalkan TKP, pelaku J juga mengambil 3 unit telepon genggam dan uang 353.000 milik korban. J juga kembali menyalakan listrik dan membiarkan pintu rumah korban terbuka. J kemudian pulang ke rumah dan berganti pakaian serta membersihkan parang yang digunakan untuk menghabisi nyawa tetangganya. Ironinya, J bersandiwara dengan berpura-pura telah menemukan kelima jenazah yang menjadi korbannya dan melaporkannya kepada sang kakak serta ketua RT setempat. Waktu itu kurang lebihnya jam 12:30 ya. Gedor rumah pintu saya, dor ya kan, saya bisa keragakan, dor. Kagetlah saya bangun,
ada apa mas, ada apa mas? Pak, ada pembacokan pak, ada pembacokan. Tempatnya Waluyo sama istrinya dibacok, kena dibacok. Pak, saya juga melawan ini loh pak, saya juga kena ini, ada kena tangan saya sama merah ini kan ada darahnya sedikit kan. Habis itu pak ada yang melawan, saya bacok satu, yang di luar itu ada 3 orang. Habis itu dari dalam tahu-tahunya ada sekitar 6 orang masuk lari keluar. Saya tuh mau ketimpas kamu, kasih mati kamu. Ampun pak gitu. Ampun pak. Terus habis itu pak saya lari cuci tangan, mandi, baru ke tempat saya. Kelima korban ditemukan dalam kondisi tewas mengenaskan di 3 ruangan berbeda. Sang ayah, Waluyo, tewas dengan luka di leher dan kepala dan ditemukan di ruang depan. Istri Waluyo, Sri Winarsi, dan 2 anaknya, Vivi Dwi Suryan dan Zafi Aidil Anha, tewas akibat luka benda tajam di kepala dan ditemukan dalam kamar belakang. Sementara Risna Janita ditemukan meregang nyawa di kamar depan dengan luka yang sama. Pelaku J nekat membunuh Waluyo beserta keluarganya lantaran sakit hati dan dendam. Diduga hubungan asmara pelaku J dan korban Risna Janita tidak direstui oleh orang tua Risna. Untuk motif sejauh ini dari hasil pendalaman kami, baik dari intelijen maupun dari rekan-rekan Resdim, motifnya adalah berawal dari rasa dendam dari pihak pelaku dengan pihak korban. Puncaknya tadi malam yang diawali oleh pelaku ini mabuk, kemudian pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah ada niatan untuk menghabisi para korban di rumahnya. Meski pelaku masih di bawah umur, namun pihak kepolisian tetap menjerat pelaku J dengan pasal 340 dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pastinya kami dari penyidik Polres Penajam Pasir Utara menerapkan pasal 340 KUHP. Di samping dengan pasal-pasal yang lain ya, ada pasal 338, 365, 285 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Berapa hukuman itu, Pak? Sesuai dengan pasal 340, hukuman maksimal mati atau penjara seumur hidup. Jadi memang karena dia melakukannya dalam batasan umur anak ya, jadi memang walaupun ya sudah menjelang ya, maksudnya 17 gitu ya, kadang di beberapa kasus di Indonesia memang kategori usianya anak-anak, tapi ternyata tindakannya tuh sama sekali tidak mencerminkan anak-anak lagi gitu ya, sudah lebih sadis dalam undang-undang sistem, karena nanti yang akan dikenakan kepada si pelaku adalah undang-undang sistem peradilan anak tentu saja, dan di dalam sistem peradilan undang-undang pidana anak itu sudah dijelaskan pidana pokok bagi anak dan tidak ada maksimal hukuman mati gitu ya, dan juga sudah dijelaskan bahwa ancaman untuk anak adalah setengah dari ancaman yang diberikan terhadap dewasa gitu. Jadi memang kecil kemungkinannya untuk diberikan hukuman mati gitu. Paling adalah hukuman pidana penjara maksimal. Sementara itu, usai disolatkan, kelima jenazah langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Babulu Laut. Kelimanya dimakamkan berdampingan dalam satu liang lahat pada Selasa 6 Februari 2024 sore hari. Kasus pembunuhan satu keluarga juga terjadi di Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Selengkapnya hanya di iNewsFile sesaat lagi. Tuh, buka tuh. Ya, buka. Dapat. Betul. Ya. Tak apa-apa ya. Milu ya, diselesaikan galak ya. Ya. Jika komandan. Ya. Dibantu galak, komandan akan dibantu. Nanti minta tolong untuk botulah, ya. Pelaku pembunuhan satu keluarga di Desa Lumpatan, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Eeng Plaza, akhirnya berhasil diringkus tim Subdit Jatlantas Polda Sumatera Selatan setelah 10 hari kabur menghilangkan jejak. Eeng ditangkap saat berada di tempat persembunyiannya di Jambi pada Minggu 31 Desember 2023.
Eeng kemudian langsung digiring ke Polda Sumatera Selatan untuk penyidikan lebih lanjut. Sementara ini ya, pelaku tunggal. Pelaku tunggal. Jadi memang mereka berselisih terkait investasi handphone. Sebelumnya, masyarakat Desa Lumpatan Musi Banyu Asin digemparkan dengan tewasnya satu keluarga pada Rabu 20 Desember 2023. Warga menemukan 4 jasad yang sudah mulai membusuk di 3 lokasi berbeda. Keempat korban adalah Mas Turo, 70 tahun, Heri, 50 tahun, Marcelo, 12 tahun, dan Barbie Aurel, 5 tahun. Yang tubuh kulit jenazah berupa kulit tangan. Dan pada saat itu ada bau busuk atau bau tidak sedap, nah itu maka dicek. Ajak salah satu warga untuk mengecek, ternyata ketika diintip terlihat ada tergeletak ibu-ibu atau seorang nenek yang diduga sudah meninggal dunia. Dalam posisi korban ini sendiri saat ditemukan, untuk korban atas nama Jura, yaitu seorang nenek umur 70 tahun, ditemukan di dalam kamar pondok bersama dengan mayat daripada Heri, anaknya, umur sekitar 40 tahun. Kemudian satu mayat lagi ditemukan sekitar 5 meter dari pondok, yaitu di jamban anak daripada Heri ataupun cucung daripada Jura ini, anak perempuan umur 5 tahun, Aurel. Nah kemudian ditemukan lagi satu mayat sekitar 50 meter dari pondok atas nama Marcel, umur 12 tahun, anak daripada Heri ataupun cucung daripada Jura ini. Keempat jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk diotopsi. Hasil otopsi menunjukkan keempat korban tewas akibat dihantam benda tumpul di bagian kepala belakang. Jadi dari keempatnya jenazah ini, yang 2 laki-laki, 2 perempuan, yang 1 perempuan dewasa, 1 anak-anak, 1 laki-laki dewasa, 1 anak-anak juga, itu semuanya kita jumpai adanya kekerasan tumpul di kepalanya. Bagian belakang semua. Kondisi keempat jasad yang mulai membusuk turut menyulitkan petugas forensik saat mengidentifikasi para korban. Diprediksi udah berapa lama meninggal? Ya sekitar paling lama 3 hari, 2-3 hari paling lama. Organ dalam tidak ada, semua sudah melalui proses pembusukan lanjut. Jadi nggak bisa kita pakai organ dalam. Usai dilakukan otopsi, keempat jenazah kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Betung, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Penganiayaan yang menyebabkan kematian tersebut berawal saat tersangka Eeng menyambangi rumah korban Heri yang merupakan rekan bisnisnya untuk menagih bagi hasil bisnis ponsel pada Sabtu 16 Desember 2023. Ditagih modal dan keuntungan oleh Eeng membuat Heri marah hingga menyebabkan perkelahian di antara keduanya. Heri menyerang pelaku Eeng menggunakan parang, namun Eeng berhasil menghindar. Tersulut emosi, Eeng pun mengambil sebilah kayu bakar dan menganiaya Heri. Mas Turo, ibu Heri yang berniat membantu anaknya, juga turut dihajar Eeng. Hingga akhirnya kedua korban ibu dan anak tewas di tempat setelah dihantam berulang kali menggunakan kayu bakar di bagian kepala. Sementara kedua anak Heri, Barbie Aurel dan Marcelo, juga menjadi korban Eeng yang telah gelap mata karena memergoki aksi sadisnya. Eeng memukul kepala Aurel, anak perempuan Heri yang masih berusia 5 tahun, hingga tersungkur dan menendang tubuhnya ke dalam galian septic tank. Kemudian Eeng juga menghajar kepala Marcelo hingga membuat bocah 12 tahun itu tewas. Nah, ketika udah dikuasai kemarahan, maka kita nggak bisa lagi melihat kenapa anak-anak juga dibunuh gitu ya. Kenapa dia kemudian tega? Karena tadi yang logisnya udah nggak, yang rasionalnya istilahnya udah nggak bermain gitu ya. Jadi yang bermain adalah full emosinya. Siapapun, nggak peduli anak kecil, nggak peduli itu bersalah atau enggak, maka semua akan dihabisi begitu. Saat diperiksa, Eeng yang merupakan pelaku tunggal pembunuhan sadis satu keluarga tersebut mengakui hilaf. Anak 2 orang yang kecil itu kan dia nggak ada hubungannya dengan bisnis, kenapa kau bunuh dia? Takut ketahuan, Pak. Oh, takut ketahuan, takut diomongin ke orang gitu. Nah itu tiba-tiba muncul ide untuk membunuh itu gimana? Hilaf, Pak. Eeng menghabisi nyawa rekan bisnisnya Heri lantaran kecewa karena korban tak kunjung memberikan uang hasil usaha bersamanya.
Sebelumnya, Eeng telah memberikan modal 30 juta rupiah untuk bisnis ponsel, di mana Heri menjanjikan keuntungan sebesar 50% untuk Eeng. Kesepakatannya untuk bagi untung gimana? Ya bagi hasil, bagi untung. Bagi 2 atau presentasinya? Bagi 2. Oh, berarti 50-50. Sudah pernah kamu dapat belum? Belum. HP baru, Pak. HP baru. Tapi barangnya udah ada tuh ya, udah dibeli. Udah 3 kali. Oh, berarti udah pernah dapat dong? Belum. Atas perbuatan sadisnya, Eeng dijerat dengan hukuman penjara 15 sampai 20 tahun. Kesangkaan yang kita terapkan adalah 338 disubsidiarkan 365 KUH pidana. Ancamannya 15 sampai 20 tahun. Satu keluarga di Goa, Sulawesi Selatan tewas akibat poliandri. Selengkapnya di iNewsWire sesaat lagi. Enam pelaku penyerangan brutal yang terjadi di Dusun Panujuang, Desa Kalamandale, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, berhasil diringkus tim gabungan Jatan Polres Goa bersama Resmo Polda Sulawesi Selatan pada Selasa, 2 Oktober 2023 di 2 lokasi berbeda. 1 pelaku diringkus di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, sementara 5 pelaku lainnya ditangkap di Kota Palu, Sulawesi Tengah saat mencoba melarikan diri. Saat penggerebekan, tim gabungan kepolisian juga menemukan 2 barang bukti berupa senjata tajam yang sengaja dikubur di bawah rumah salah satu tersangka. Rentang waktunya kurang lebih 4-5 jam itu ditangkaplah pelaku yang pertama, yaitu saudara Herman. Dari situ kemudian berkembang lagi, kurang lebih 4 hari, akhirnya kelima pelaku ini juga berhasil ditangkap di wilayah Palu. Sebelumnya 3 orang warga di Desa Kalemandale, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, diserang dan dianiaya secara brutal pada 1 Oktober 2023 di rumah korban. Korban Faisal Daeng Remo merupakan suami kedua dari ibu dan istri pelaku penyerangan. Sementara korban Abbas Daeng Tata dan korban Suaib Daeng Pasang masih satu keluarga dengan Faisal Daeng Remo. Kita kalau kami sambil nangis supaya itu terjadi. Peristiwa naas ini berawal saat pelaku Herman Daeng Leo menggelar pesta miras di Galesong Takalar bersama kedua anaknya yang juga pelaku MH dan HM pada Sabtu 30 September 2023. Saat pesta miras itulah Herman Daeng Leo bercerita kalau ia sakit hati pada Faisal Daeng Remo yang telah menikahi istrinya Nur Wahidah secara siri sejak Juni 2020. Lantas, Herman Daeng Leo meminta MF dan HM untuk mendatangi dan menyerang korban Faisal Daeng Remo dengan dibantu 2 rekan anaknya yaitu IR dan SU. Kemudian pada Jumat 1 Oktober 2023 pukul 1 dini hari, para pelaku tiba di rumah Faisal Daeng Remo. MH dan HM langsung menikam Abbas Daeng Tata dan Suaib Daeng Pasang, kerabat Faisal Daeng Remo yang kebetulan berada di rumah korban. Selanjutnya MH dan HM memasuki kamar Faisal Daeng Remo dan menikamnya dengan senjata tajam. Penyerangan tersebut mengakibatkan sejumlah luka tusuk dan sayatan senjata tajam pada tubuh ketiga korban. Faisal Daeng Remo tewas di lokasi. Sementara 2 korban lainnya meregang nyawa saat dibawa ke rumah sakit. Usai melancarkan aksi kejinya, para pelaku menemui MT yang membawa mereka kabur ke Palu. Modus pelaku yaitu melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan menggunakan senjata tajam berupa badik dan parang sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Motif yaitu dendam, salah paham. Pelaku dendam dikarenakan korban lelaki Faisal alias Daeng Remo dan istri pelaku telah menikah siri. Antara pasangan ini sudah ada konflik gitu ya, konflik sebelumnya yang berlangsung cukup lama, yang ibaratnya kalau ada lagi gitu ya, jadi udah menjadi bukit gitu ya lama-lama, kemudian akhirnya meledak gitu ya karena ada kasus poliandri ini juga ya yang diawali oleh kecemburuan. Nah, kecemburuan ini memang juga menjadi salah satu
faktor yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pembunuhan. Jadi para pelaku memiliki peran berbeda saat melakukan aksi brutalnya hingga menewaskan 3 orang di goa. Herman Daeng Leo merupakan otak perencanaan penyerangan. MH dan HM ikut merencanakan penyerangan bersama sang ayah, sekaligus sebagai eksekutor para korban. IR dan SU ikut membantu penyerangan dengan membawa busur dan bertugas menjaga lokasi penyerangan. Sementara MT ikut diringkus karena membantu para pelaku melarikan diri ke kota Palu. Akibat perbuatan brutalnya, para pelaku harus menjalani pemeriksaan di Mapores Goa. Kelima pelaku utama terancam hukuman maksimal, yakni hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sementara untuk tersangka MT terancam hukuman 9 bulan penjara lantaran menghalang-halangi suatu proses hukum. Bara asmara, sakit hati, dan dendam seringkali jadi pematik tindak kriminal yang berujung pembunuhan. Apapun masalahnya, akal seharusnya yang menjadi pangkal solusi, bukan sekedar mengikuti emosi. Atau akan menyesal di kemudian hari karena mendekam di bui dan terancam hukuman mati. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.